ini dan sebagainya. Sehingga pada saat Anda di sana, Anda, oh ini toh yang diomongin, oh ternyata dia sama bagusnya seperti review yang diinformasikan, atau bahkan kemudian Anda bisa menilai. Tapi kalau kita blank itu kemudian ya kemudian, apa, proses pembelajarannya itu tidak bisa maksimal ya. Ya, oke, itu aja ya karena Anda masih di semester 1. Jadi sayanglah, apa, dibiasakan, materi itu sudah berikan, bahkan buku sudah, nah itu dimanfaatkan. Karena kalau saya lihat, beberapa teman, apa ya, misalnya mahasiswa yang kebetulan magang ya di, usaha, tempat, ya keluarga kami itu, mereka tidak punya resource sekaya yang Anda dapatkan, sehingga ya itu dimanfaatkan. Baiklah, saya akan mulai. Jadi, oke, kalau gitu, gini aja biar bersemangat. Minggu depan kita kuis ya, biar bersemangat bacanya. Minggu depan kuis baca chapter 15. Jadi sebelum eh, kuliah atau nanti setelah kuliah saya belum tahu ya nanti, tapi yang jelas nanti minggu depan saya coba untuk kuis supaya apa? Saya bisa mendorong Anda untuk membaca. Oke, setuju? Setuju, Bu. Setuju. Boleh, Bu. Ya, boleh. Jadi kuisnya saya umumkan tidak dadakan dan itu masuk dalam penilaian. Silahkan belajar ya untuk chapter berikutnya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna dan bagaimana perilaku perusahaan-perusahaan yang ada di dalam persaingan sempurna dan ya mungkin lebih menggambarkan. Ini sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya Allah, saya itu belum share bisa jadi cerita sendiri. Oke, sebentar, saya ulang lagi. Share. Oke. Sudah? Sudah. Suara saya masih jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, nanti saya tolong di notice ya, tapi kadang kalau chat saya nggak baca, itu jadi Anda tolong informasikan kalau suara saya terputus-putus sehingga saya harus off cam ya. Baik, kembali. Hari ini saya akan menjelaskan tentang competitive market. Ini adalah salah satu bentuk pasar yang bisa dibilang apa, cukup dekat dengan pasar-pasar agriculture ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sebetulnya posisi atau bisa jadi perilaku eh, perusahaan yang ada di competitive market ini. Nah, kita mulai. Nah, apa sih sebetulnya competitive market? Competitive market ini adalah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat many buyers and sellers. Nah, kalau dibilang many itu berapa, Bu? Nah, dalam arti adalah bahwa many itu sampai kemudian eh, mereka itu salah satu perusahaan ketika mereka melakukan apa intervensi misalnya harga itu sudah tidak bisa lagi sehingga it could be hundreds or thousand ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya 10, 5 itu biasanya mereka bisa saling kontak satu dengan yang lain untuk setting harga, misalnya seperti itu. Dan seller yang ada di dalam competitive market ini mereka akan trading identical products. Products disebut identik itu dalam arti bahwa produk dari satu perusahaan itu tidak bisa dibedakan dengan produk dari perusahaan yang lain. Sehingga saya katakan tadi mengapa ini close to the agricultural market ya, termasuk di sini animal market di sini, animal product market di sini karena
produk misalnya daging sapi dari tanpa label ya. Produk daging sapi dari peternak A, peternak B, rumah potong A, rumah potong B yang namanya misalnya saya sebut salah satu bentuk, saya bukan ini ya, bukan ahli di perdagingan, jadi saya lebih pada pengalaman kalau beli namanya apa itu, misalnya daging paha atau kisi itu ya. Daging paha maka daging paha dari peternak A, peternak B itu kurang lebih sama ya. Sehingga saya tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini produk dari peternak yang ada di Bantul, kemudian ada yang dari misalnya dari Lampung, kemudian dari manapun itu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini dampaknya karena mereka jumlahnya banyak, pembelinya juga banyak, kemudian mereka trading identical produk, maka di dalam pasar ini salah satu karakteristiknya adalah bahwa buyer and seller itu adalah price taker. Price taker itu artinya adalah menerima harga, tidak ada satupun yang mampu mengintervensi harga di dalam pasar. Sehingga di sini disebutkan bahwa buyer and seller must accept the price determined by the market. Jadi ketika harga menetapkan bahwa harga 14.000 ya sudah, itulah yang diterima baik oleh penjual maupun pembeli. Contoh seperti ya kembali saya sedikit lebih banyak di ini ya, di poultry ya. Misalnya ketika harga broiler itu ditetapkan harga 16.000 berat hidup, maka peternak pun harus menerima harga tersebut meskipun mereka tidak happy dengan harga tersebut. Atau ketika telur ditetapkan harga terendah di beberapa periode yang lalu itu sampai di harga 13.000, padahal BEP-nya itu adalah di sekitar harga 20.000 sehingga peternak mengalami kerugian sekitar 7.000, maka itulah harga yang diterima. Maka mereka tidak akan bisa keluar dari harga itu kecuali mereka sudah bisa memberikan identitas pada produknya sehingga produknya ini dipandang berbeda dengan yang lain. Contoh kalau Anda lihat ada telur omega ya. Telur omega kalau dilihat dilepas dari packingnya itu maka kemudian kita akan melihat sebagai telur yang sama saja. Tetapi ketika mereka lakukan modifikasi atau mereka lakukan inovasi dalam aspek produksinya sehingga ada kandungan omega di dalam telur itu, kemudian mereka memberikan label, memberikan kemasan, menaruh di rak tertentu, memberikan informasi siapa produsennya, maka ini kemudian dia keluar dari pasar persaingan sempurna. Nah, tapi sepanjang di pasar persaingan sempurna, maka buyer and seller di sini adalah price taker ya, bukan price maker ya. Oke, kemudian kita lihat di sini the meaning of competition. Nah, karakteristik dari perfectly competitive market di sini adalah ya tadi banyak buyer and seller, good offer by various seller, largely the same, jadi kurang lebih sama. Kemudian satu hal lagi yang belum disebutkan di definisi sebelumnya yaitu bahwa firms can freely enter or exit the market. Jadi di sini tidak ada hambatan. Jadi orang boleh misalnya nih ekstrimnya adalah oh garasi rumah saya itu kosong gitu ya. Sehingga oke lah saya bisa pelihara 100 ekor ayam broiler misalnya. Itu boleh-boleh aja ya, asal tetangga boleh, kemudian saya sendiri tahan bersebelahan dengan misalnya peternakan ayam broiler. Dan kita lihat ini di desa misalnya di periode mungkin saya juga cerita ya di minggu yang lalu bahwa ketika mereka melihat ayam broiler itu harapannya tipis untuk mendapatkan keuntungan, maka mereka beralih ke layer. Bisa nggak? Bisa aja. Mereka tinggal beli DOC layer, kemudian mereka pelihara, kemudian ya sudah telurnya mereka jual. Tetapi pada saat ketika harga turun di 13.000 dan mereka merasa ini juga rugi dan mereka sekarang pindah ke misalnya ke puyuh ya. Puyuh maka juga tidak ada yang melarang mereka untuk exit the market ya. Oke, kemudian kita lihat di sini bahwa sebagai hasil dari karakteristik tersebut maka ada dampaknya yaitu
bahwa the action of any single buyer or seller in the market have a negligible impact on the market price, bahwa tidak ada satupun buyer dan seller yang punya impact besar di harga dalam menentukan harga pasar. Nah, kemudian tadi market price-nya itu given sehingga dikatakan bahwa buyer dan seller ini adalah price taker, bukan price maker ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas tadi? Bu izin bertanya. Ya, silakan. Lalu price maker-nya siapa ya Bu yang berlaku sebagai price maker? Supply dan demand. Mungkin Jadi dari orang ya maksudnya ya. Jadi kalau supply itu kan yang kita dapatkan itu kan agregat supply. Jadi supply yang di misalnya nama Anda siapa tadi? Arif Bu. Arif ya. Arif, kemudian kita punya ya katakanlah di kelas ini ada 100 lebih orang dan semuanya menjadi peternak dan katakan bahwa 100 lebih itu menjadikan bahwa harga itu tidak bisa ditentukan oleh Arif. Jadi maka ini yang disebut dengan apa namanya? Pasar persaingan sempurna karena Arif tidak bisa mengintervensi harga. Misalnya apa? Misalnya dari sekian ya, dari 100 sekian itu kita katakan satu orang tuh 1 ton produksinya, sehingga kita punya berapa? 120 ton lah ya, 120 ton telur gitu ya. Nah, kemudian kita punya demand, pembelinya ada berapa? Ada 1000, masing-masing beli berapa kilo. Nah, yang menentukan mana? Jadi jumlah dari supply dan demand itu yang akan, kalau Anda ingat di pertemuan sebelumnya kan ada itu pertemuan antara supply dan demand. Sehingga yang menentukan adalah ya pasar. Nah, makanya ini kan saya sebutkan juga di Keynesian bahwa kalau memang pasar itu dilepas dan dia akan berinteraksi seperti ini, maka pertemuan dari supply dan demand itu dia yang akan menetapkan harga dan itu dikatakan efisien karena tidak ada intervensi dari government. Karena harga yang terjadi sesungguhnya adalah betul-betul kekuatan dari supply dan demand. Hanya memang kemudian yang terjadi adalah bahwa di antara sekian, 100 sekian, mungkin saya punya 1000 ton, tapi Arif hanya punya 10 kilo. Nah, Arif itu kan seolah-olah dalam market itu kemudian Arif itu juga berhadapan dengan saya, yang saya populasinya itu sekian ribu kali lipat dibandingkan dengan Arif. Sehingga ini yang disebut kemudian ada kesenjangan yang kemudian peternak demo, tolong dong kami itu cuma punya 10 kilo telur gitu ya. Jangan dong saya dihadapkan dengan Bu Suci yang punya misalnya ribuan ton telur. Ya, oke. Kembali ke pertanyaan Anda, maka yang menentukan harga ini adalah kekuatan dari supply dan demand. Di mana supply ini adalah agregat supply, yaitu jumlah supply dari masing-masing firm, yaitu 100 berapa tadi, 120, 130 di anggota kelas kita, dan demand-nya adalah jumlah demand seluruhnya yang ada di pasar. Gitu, Arif. Sudah cukup jelas? Berarti nggak ada campur tangan dari pemerintah ya begitu? Bukan. Kalau sekarang ada ya, tapi ini kan kalau di dalam ekonomi itu ada 2 aliran ya, bahwa ada yang mengatakan laissez-faire itu bahwa serahkan kepada pasar, itu kemudian dia akan efisien. Nah, kemudian tetapi itu dengan asumsi bahwa semua punya kekuatan yang sama, tetapi kalau kita lihat peternakan di Indonesia ini kan kekuatannya beda-beda, kan basisnya peternakan ini sebetulnya peternakan rakyat. Orang punya sapi 1, punya ayam 10, punya ayam 500, dan kemudian masuklah perusahaan-perusahaan besar, sehingga yang kecil ini tadi berteriaklah kepada pemerintah, tolong dong kami. Nah, sehingga kemudian muncullah, walaupun teorinya, bukan teorinya, ada aliran yang mengatakan bahwa ini serahkan ke pasar. Tapi kalau serahkan ke pasar, yang kecil-kecil tadi habis, bisa jadi berpotensi untuk habis, dan tentu saja ya kemudian pertimbangan yang lain lagi adalah stabilitas politik dan sebagainya. Itu Arif, sehingga kalau bukan idealnya ya, tapi ada satu aliran yang mengatakan bahwa serahkan ke pasar, maka pasar akan efisien. Tetapi
tidak bisa juga persis seperti itu karena ada beberapa pertimbangan di luar pertimbangan ekonomi gitu. Itu Arif. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, jadi kemudian kita masuk selanjutnya ya. Kemudian kita lihat the revenue of a competitive firm. Jadi perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna, yang mereka kemudian memang harus kompetitif di sini. Jadi total revenue dari firm itu adalah selling price dikalikan dengan quantity sold. Sehingga di sini TR itu sama dengan P kali Q. Nah, total revenue itu akan proporsional to the amount of output that they sell. Jadi kalau semakin banyak barang yang dijual, tentunya TR-nya akan naik dengan asumsi harga itu ya sama. Ataupun kalau misalnya kalau asumsinya harga berubah ya tentu saja TR-nya ini bisa berubah ya. Oke, kemudian saya lanjut di sini. Nah, average revenue itu adalah revenue yang diterima oleh perusahaan pada satu unit barang yang dijual. Sehingga average revenue ini adalah total revenue dibagi dengan quantity sold. Tadi kalau ini TR itu sama dengan P dan Q, maka sekarang average revenue itu adalah TR dibagi Q. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini, maka average revenue itu akan equal dengan price of the good ya, karena kita lihat tadi bahwa TR itu adalah price kali quantity ya. Kemudian sementara average revenue itu adalah TR dibagi dengan quantity, sehingga sama saja di sini adalah price kali quantity dibagi dengan quantity, sehingga kita bisa melihat bahwa pada pasar persaingan sempurna average revenue itu sama dengan harga ya. Oke, Anda pastinya lebih pintar matematika nih daripada saya ya ini. Oke, kemudian kita lihat marginal revenue. Kita sudah belajar ya di minggu yang lalu tentang marginal. Marginal adalah perubahan ya. Yang jelas di sini marginal perubahan. Kalau marginal revenue itu berarti ya perubahan revenue. Perubahan revenue dari apa? Dari kalau kita ada tambahan unit yang kita jual. Sehingga kalau kita lihat di sini rumusnya karena dia perubahan change berarti di sini adalah delta. Delta dibagi dengan delta karena di sini delta TR dibagi dengan delta Q ya. Nah, pada competitive firm di sini marginal revenue itu akan equal kembali lagi dengan price of the good sama seperti tadi ya, AR ya. Oke, nah kita lihat contoh dari apa? Ya, contoh gambaran dari soal ini ya. Misalnya kita lihat ini, katakan something produk gitu ya, kemudian satuannya adalah galon. Ada quantity yang dijual di sini ada 1 galon, 2 galon, 3 galon, 4 galon, 5, 6, 7, 8. Kemudian price-nya ada 6, semua sama ya di sini. Harganya 6, asumsinya sama. Kemudian total revenue yang diterima adalah kalau perusahaan dia menjual 1 galon, maka tentu saja dia akan terima 1 kali 6. Sehingga di sini ketemu $6. Kemudian kalau dia berhasil menjual 2 galon, maka 2 kali 6. Sehingga ketemulah di sini angka-angka ini yang merupakan hasil perkalian antara price dan quantity yang berbeda-beda. Kemudian kita bisa menghitung juga average revenue di sini, bahwa average revenue itu adalah TR dibagi dengan Q, yaitu TR dibagi dengan Q ya. Sehingga ketemunya di sini 6 semua ya. Kemudian marginal revenue. Marginal revenue adalah tadi change revenue karena adanya additional quantity sold ya. Sehingga di sini delta TR dibagi dengan delta Q. Sehingga kita bisa melihat 1 sama 2 galon di sini berarti ada tambahan 1. Nah, kemudian marginal revenue-nya dari 6 menjadi 12 berarti 12 dikurangi 6. Sehingga ketemu 6. Kemudian kalau antara 2 dan 3, 18 dikurangi 12, selisihnya adalah 6 dibagi dengan selisih dari 3 ke 2 dibagi 1 sehingga ketemunya juga 6. Oke. Tabel ini bisa dipahami?
Bisa, Bu. Bisa, oke. Oke, ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, bilang, saya ulang. Oke. Tidak ada ya. Oke, semua bisa paham sehingga kita bisa melihat di sini bahwa apa? Price sama dengan apa? Di dalam competitive market, price sama dengan dan tadi Average revenue sama marginal revenue. Oke, ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan dari perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, goal dari competitive market ya, karena market itu berkompetisi, dia tentunya akan maximize the profit ya. Artinya ketika perusahaan ingin melakukan maksimisasi profit di sini bahwa dia akan memproduksi barang pada jumlah yang nantinya akan memberikan maksimum profit. Ini saya rasa di pertemuan sebelumnya juga kita sudah punya pemahaman bahwa bukan berarti semakin besar perusahaan bahwa dia akan maksimum profitnya. Bisa jadi tidak, karena tadi misalnya ya, karena di minggu sebelumnya saya juga sudah jelaskan adalah misalnya kalau kita menambah kapasitas yang lebih dari apa dari yang ada. Kemudian perusahaan kan harus melakukan investasi ulang dan bisa investasi kembali. Nah, ketika investasi berarti ada biaya penyusutan ulang, kemudian mungkin harus mengangkat manajer atau direktur misalnya untuk controlling yang tadinya tidak ada sehingga belum tentu perusahaan yang besar itu bisa menghasilkan ini profit pada tingkat yang maksimum. Nah, kita lihat di sini gambarannya. Oke, misalnya nih produksi sama tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galon. Total revenue-nya seperti tadi sudah. Nah, kemudian kita punya data nih total cost. Kalau memproduksi 0 galon, ini kan di minggu lalu kita sudah belajar fixed cost ya. Ada misalnya sewa lahan yang tidak bisa kemudian atau sewa pabrik yang tidak bisa kemudian kita hapuskan karena kita sudah terlanjur sewa sehingga kalau tidak memproduksi ya udah saya nggak mau bayar sewa kan tidak mungkin juga sehingga ada biaya yang harus tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi. Di sini kita lihat di sini adalah angkanya adalah $3. Kemudian kalau memproduksi satu ada tambahan biaya, yaitu biaya variabel karena misalnya beli bahan, kemudian listriknya bayar air, dan lain-lain sehingga ada total cost yang harus ditanggung di perusahaan ini adalah $5. Kemudian berikutnya kalau 2 $8, 3 $12, 4 $17, kemudian 5 $23 dan seterusnya sampai kalau 8 $47. Nah, kemudian kita hitung nih, profit itu kan keuntungan itu revenue dikurangi total cost. Sehingga kita bisa melihat di sini, kalau misalnya perusahaan tidak memproduksi, maka dia tidak akan mendapatkan revenue. Sehingga total cost-nya itu adalah 3 ini tidak bisa dikurangkan apa-apa untuk tidak bisa dikurangkan pada satu revenue tertentu sehingga profitnya adalah minus 3 ya. Kemudian kita lihat nih kalau ternyata kalau produksi satu total revenue-nya kan satu nih karena harganya 6 ya. 6 tadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 5 sehingga kemudian di sini ada profit 1 yaitu 6 dikurangi 5. Jadi revenue atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dikurangi dengan total cost yaitu 5 sehingga ketemu 1. Kemudian kalau 2 berarti 12 dikurangi total cost-nya 8 berarti ketemu 4, 6, 7, 7, kemudian profit 6, 4, 1. Kemudian kita lihat di sini marginal revenue-nya 6 ya, kita sudah hitung tadi. Kemudian kita menghitung sekarang marginal cost-nya. Marginal cost-nya adalah dari mana nih? Jadi saya sudah jelaskan marginal revenue, kalau marginal cost dari
mana dikurangi mana? Misalnya angka 4. 4 itu ketemu dari mana? Nih. 12 dikurangi 12 kurangin 8. Oke. Marginal. Marginal itu apa? Yuk. 12 dikurangi 8. dibagi 1. Oke, ya, ya. Oke. Delta ini dibagi 12 dikurangi 8 berarti 4 dibagi 1 ya. Oke. Ini ketemu marginal cost, jadi tidak masalah ya. Di sini kemudian 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa change in profit di sini artinya bahwa pada saat kita melakukan penambahan produksi 1, itu ada tambahan profit itu 4 ya. Kemudian ini 3, 2, 1 tambahannya ya ini. Tambahannya adalah 2, 1, 0. Kemudian kalau kita lihat angkanya di sini, oke, ini masih tetap ya. Dari 4 ke 7 ini tidak ada tambahan, tetapi kita, masih profit, masih untung. Bahkan sampai kalau mereka memproduksi 8 pun masih mendapatkan keuntungan 6, 4, dan 1. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ada negatif atau pada titik tertentu ini ada yang disebut dengan zero change in profit, yaitu 0 ya. 0 yaitu pada saat perusahaan mau menambah dari 4 galon ke 5 galon. Karena pada saat 4 galon ke 5 galon ini kita bisa melihat marginal cost-nya itu naik 5, sementara kita lihat marginal revenue-nya tetap 6. Nah, sehingga ketika 6 dikurangi 6 itu akan menjadi 0, sehingga tidak ada tambahan profit ketika perusahaan naik dari 4 ke 5 dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kalau dari grafik ini, nanti suatu saat ketika Anda akan jadi ini ya, jadi entrepreneur atau apapun itu, skala usaha itu tidak selalu ya, yang besar itu kemudian dia pasti kemudian, oh untungnya per unit ya, per unit itu akan menjadi lebih besar, bahkan bisa jadi harus merugi. Karena apa? Karena cost-nya itu bisa jadi mereka itu besar, karena tadi fungsi controlling-nya harus cukup bagus, mereka harus pakai sistem tertentu, harus ISO lah, harus bla 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 ini dan sebagainya. Sementara kalau misalnya pada level UMKM ini government memberikan kelonggaran, misalnya katakan kita bicara pajak saja ya, pajak di UMKM itu 0,5%, sementara kalau sudah lepas dari UMKM itu ya pajaknya tadi ada 15%, bisa jadi 25%. Nah, pajak 15% ini kan banyak dan mereka harus punya accounting yang harus bisa proof dokumen itu kepada pajak. Nah, ini kan tidak murah juga untuk membayar akuntan khusus pajak di sini ya, yang bisa menghasilkan satu laporan keuangan yang baik. Nah, itu ya. Oke, kemudian kita lihat ini di sini. Nah, ada beberapa ini ya, keputusan yang harus diambil manajemen dalam ketika berada di dalam satu pasar persaingan sempurna. Profit maximization ini occurs at the quantity where the marginal revenue equals to marginal cost. Jadi pada saat MR equals to artinya kemudian kalau di grafik itu nanti bertemu. Jadi pada saat MR sama dengan MC, maka profit itu adalah maximize. Sehingga kita lihat di gambar sebelumnya, MR sama dengan MC itu pada yang mana, titik mana? MR sama dengan MC. 4/5. Oke, ya sehingga kita bisa melihat di sini bahwa inilah sebetulnya maksimum profit yang bisa diperoleh. Boleh nggak produksi lebih banyak? Ya boleh-boleh aja, tetapi maksimum profitnya adalah pada saat ini, MC sama dengan MR. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ketika pada kondisi MR itu lebih besar dari MC, maka
perusahaan itu masih punya kelonggaran untuk mengambil strategi increase key. Tambah aja lagi produksinya karena MR-mu itu masih lebih gede daripada MJ. Tetapi harus hati-hati ketika MR itu kurang dari MJ, maka profitnya itu sudah tidak maksimum lagi. Masih untung mungkin, tetapi profit ini bisa jadi menjadi lebih turun, padahal pekerjaan Anda itu menjadi lebih banyak, lebih besar, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat kalau di gambar ya, di sini. Nah, di sini kan ada nih marginal revenue 1 ya, karena ini ada di Q1 sama Q2. Kita bisa melihat P adalah sama dengan MR. Tadi kita lihat ya, P sama dengan MR sama dengan AR. Ya. Kemudian kita punya grafik marginal cost tadi yang sudah dihitung tadi ya. Kalau digambarkan dia akan menjadi begini. Kemudian kita punya total cost. Total cost itu adalah tambahan fixed cost dan variable cost ya. Ini gambarnya, kalau digambarkan ini ada datanya digambarkan seperti yang biru yang di atas. Kemudian average cost itu di bawahnya, dan tentu saja average cost itu akan lebih rendah karena ATC itu terdiri dari komponen VC dan AF. Ya, fixed cost ya. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa firm itu akan maximize profit kalau mereka memproduksi produk pada saat MC equals to marginal revenue, sehingga di sini dikatakan Q maksimum. Boleh nggak Q2? Ya boleh-boleh aja, bahkan Q berapa di sini ya boleh, tapi ya silahkan dihitung apakah profitnya ini akan maksimum ataukah tidak ya. Oke, bisa dipahami tadi ini? Kalau ATC, AFC kita sudah pelajari ya minggu lalu ya. Baik, bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanya? Oke, kalau diam saya anggap tidak ada ya, paham ya. Oke, nah kemudian kita bisa melihat di sini, ya, kurva MC di atas zero profit di sini ya. Kalau Anda lihat ya ini ya. Ini mengapa disebut zero profit? Karena pada saat ini dia berpotongan dengan ATC ya. Ini disebut dalam pasar persaingan sempurna ini adalah juga sebagai supply firm. Mengapa? Di sini saya tambahkan ya, mungkin di minggu yang lalu belum ditambahkan di dalam karena saya itu pakai asli ini kan dari MenQ ya. Untuk memperjelas di sini perfectly competitive market equates, dia menganggap bahwa price itu menyamakan dengan marginal cost, karena price itu adalah equal dengan marginal revenue, kemudian juga dengan AR tadi, sehingga pada saat P itu increase, pada saat harga itu naik, maka mereka akan melakukan level output along di MC supaya profitnya bisa maksimal. Oke, kalau kita lihat di sini sebelumnya kurva maksimal itu adalah MC sama dengan ini ya, price ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini ya, P-nya, misalnya di sini ada P, harga P yang ada adalah P1, maka keputusan untuk melakukan tingkat produksi yang bisa memberikan profit maksimum adalah Q1. Tetapi kalau harganya naik, maka di sini kita bisa melihat bahwa produsen pun akan mereka tambah lagi, increase lagi level outputnya supaya supaya mereka berpotongan lagi dengan MC lagi, karena pada saat MC yang berpotongan dengan P ini akan mendatangkan profit yang maksimum. Sehingga kita lihat di sini, kalau harganya naik menjadi P2, maka produsen akan menaikkan menaikkan output, yaitu pada Q2 supaya apa? Supaya perusahaan itu tadi bisa mendapatkan
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itu, oke? Bisa dipahami atau mulai pusing? Bisa ya? Saya khawatir ya kalau udah silent gini nih. Krik-krik. Gimana? Bisa? Ibu, berarti penggunaan P1, P2 ini tergantung sama kondisinya perusahaan nanti ya, Bu? Oh, bukan P1, P2. Harga itu kan given. Tadi kita kan price taker. Jadi key-nya itu tergantung pada P. Jadi, misalnya, ya kan, Elizabeth? Elizabeth ya Anda ya? Iya. Jadi bukan P-nya yang tergantung, tetapi key ini akan tergantung pada P. Jadi kalau misalnya P-nya naik, maka mereka akan berusaha untuk menyesuaikan key supaya apa? Supaya tadi keuntungan maksimal, karena keuntungan maksimal itu diperoleh pada saat P berpotongan dengan M. Ya, itu Elizabeth. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Bu, misalnya kalau P-nya itu meningkat lagi, apakah ATC sama AVC-nya tetap seperti itu, Bu? Oh, ini kan average total cost itu kan tergantung dari quantity ya. Average, namanya average. Bisa jadi dia berubah, tetapi dalam hal ini ya kalau misalnya nih ATC-nya bisa jadi dia berubah, tetapi concern kita di dalam hal ini adalah mengapa key ini berubah? Ini adalah uh, karena perusahaan ini berusaha untuk mendapatkan key maksimum. Hanya di sini ATC itu dituliskan adalah karena kalau di atas ini, kemudian dia supply curve. Kalau ini turun, ya ini misalnya ya, oh ternyata perusahaan bisa menjadi lebih efisien ya. Misalnya dengan adanya satu temuan gitu ya, katakan misalnya karena kita tidak perlu tenaga kerja cukup banyak atau ditemukan pakan yang sangat efisien. Kalau sekarang misalnya di perteluran itu industri ayam petelur itu FCR 2,1, 2,2 itu dikatakan sudah efisien. Tetapi ternyata kita bisa turunkan FCR itu atau bisa kita menemukan komponen pakan yang bagus sehingga tadi kos pakan murah. Nah, tentunya di sini ATC-nya akan menjadi turun. Atau tadi kalau ada teknologi yang memungkinkan bahwa peternakan itu sudah tidak harus makan banyak tenaga kerja, maka kemudian variabel cost-nya kan akan turun. Bisa jadi di sini. Tetapi di sini dalam grafik ini yang ingin saya tekankan adalah bahwa kalau ini ya MC sudah berpotongan dengan ATC, maka di atasnya ini adalah supply curve. Karena apa? Karena kalau sudah di atas supply ATC, maka price artinya pada level manapun di sini, ya, pada level manapun di sini kan yang ada adalah profit, kecuali kalau di bawah ya, di bawah, karena sudah di atas ATC, sehingga di sini pasti peternak atau pengusaha itu dia akan untung, dan untungnya sekarang dia ingin maksimum, maksimumnya mana? Yaitu pada saat MC berpotongan dengan P. Nah, sehingga kalau sudah di atas ATC, maka keputusannya untuk memaksimisasi profit adalah pada saat MC berpotongan dengan price, atau karena apa? Karena price itu adalah marginal revenue juga bagi perusahaan. Oke, bisa dipahami? Oke, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada saya. Nah, kemudian ada yang di dalam di dalam sebentar. Ini saya mau hilangin ini dulu. Di dalam pasar persaingan sempurna itu ada yang disebut dengan short run decision
dan ada yang kemudian kita sebut dengan long run ya. Short run itu adalah misalnya di sini adalah kalau misalnya berhenti dalam short run itu kan disebut seperti shutdown. Oke, kita hentikan dulu kegiatan produksi karena apa? Karena biasanya pertimbangannya adalah sudah tidak menutup variabel cost gitu ya misalnya. Kemudian exit adalah satu keputusan untuk kemudian leave the market. Jadi mereka sudah betul-betul berhenti. Tapi kalau shutdown ini banyak ya misalnya di beberapa industri misalnya di peternakan ayam pedaging, kemudian domba ya pengemukan domba itu juga relatifly akan lebih banyak shutdown fenomena karena ketika mereka shutdown itu ya biasanya kan ternak datang kemudian setelah itu dikemukan kemudian jual selesai. Nah, tetapi tidak selalu ini bisa dilakukan di berbagai bisnis misalnya di ayam petelur, kemudian di breeding, kemudian di ya apapun itu sifatnya yang jangka panjang. Nah, kalau sudah jangka panjang keluar itu maka yang disebut dengan exit. Jadi bisa nggak dalam petelur itu juga shutdown? Bisa juga, tetapi tidak sepenuhnya shutdown ya karena masih ada nanti kita sampai di sini ya sunk cost ya. Nah ini sorry nanti berikutnya ada sunk cost yang sudah terlanjur ditanamkan tapi berbeda dengan bisnis yang sifatnya putarannya cukup cepat itu shutdown itu fenomena ini bisa lebih banyak terjadi. Nah shutdown itu apa? Shutdown ini adalah satu keputusan jangka pendek untuk bagi pengusaha di sini untuk tidak melakukan apapun pada periode tertentu karena kondisi pasar, misalnya kondisi pasar ya. Misalnya kalau misalnya di ayam telur sekarang cukup banyak juga kebetulan di binaan kami mereka biasanya punya ayam tuh 100, 200, 500 ekor ayam yang artinya itu tidak kalau di industri ayam itu disebut tidak ada sistem replacement ya nantinya tidak berurutan beberapa generasi sehingga hanya satu kali punya kemudian bertelur kemudian jual semua dan sebagainya. Walaupun kalau di perusahaan yang lebih besar itu tidak seperti itu modelnya, tapi kalau di peternak yang punya 100, 200 itu biasanya ya mereka beli 100 kemudian bisa jadi mereka lakukan shutdown, jual kemudian mereka berhenti dulu menunggu situasi membaik. Nah, sementara exit itu adalah reverse pada perilaku satu pengambilan keputusan dalam jangka panjang untuk leave the market. Jadi mereka betul-betul stop ya melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa shutdown itu dilakukan kalau misalnya TR itu kurang dari ini. Saya tadi katakan average cost-nya ya. Ini shutdown if TR itu kurang dari variable cost, total variable cost-nya. Misalnya variable cost itu di minggu yang lalu kita sudah diskusikan bahwa itu adalah biaya gaji, beli pakan, apalagi bayar air, kemudian bayar listrik, atau bayar apapun yang kemudian dia terjadi ketika kita melakukan satu kegiatan produksi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat lagi TR itu akan shutdown, ini sama saja ya sebetulnya di sini. Kalau ATR itu kurang dari AVC atau TR dibagi Q lebih kecil dari VC dibagi Q. Atau dengan kata lain di sini karena ini di pasar persaingan sempurna sehingga tadi AR itu kan kita sepakat nih AR itu adalah price ya. Sehingga di sini kalau price-nya kurang dari A VC, maka biasanya satu pengambilan keputusan yang disarankan ini adalah shutdown ya atau oke, kita berhenti dulu lah, break dulu. Ya contoh seperti pada saat pandemi itu kan ada beberapa kafe yang tutup ya karena memang situasi maka mereka pilih shutdown. Karena apa? Karena revenue yang mereka terima misalnya walaupun mereka melakukan online dan sebagainya itu kurang dari variable cost, tidak bisa bayar upah karyawan, tidak bisa beli bahan baku dan sebagainya. Oke, nah ini ya. Kalau di sini ini
price itu sudah kurang dari dari AVC ya di bawah ini, maka yang mereka bisa memutuskan untuk shutdown atau berhenti sementara. Tetapi sementara kalau kita lihat mengapa sih kok perusahaan itu tetap aja beroperasi walaupun mereka tidak mampu untuk menyisihkan biaya penyusutan misalnya. Nah, karena apa? Karena yang penting bagi perusahaan adalah masih bisa membayar variable cost. Nah, atau di sini kita bisa melihat adalah sepanjang bisa memenuhi variable cost, maka mereka memilih akan melakukan karena ada di sini. Nah, ini kan kita lihat kalau di atas variable cost ini maka firm akan continue to produce in the short run, tidak dalam long run ya. Jadi kemudian tadi kita lihat ini kita sepakat bahwa ini adalah supply curve dan di sini masih berproduksi tetapi tadi short run saja karena kalau kelamaan ya lama-lama mereka pun tidak akan bisa bayar sewa tanah, kemudian tidak bisa memperbaiki bangunan dan seterusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian, nah sekarang tadi saya katakan, kenapa kok ada perusahaan yang udah rugi ya tetap aja jalan terus ya. Seperti kalau kita lihat peternak itu demo, misalnya ada yang bertanya, kenapa kok kalian kalau rugi nggak tutup aja gitu ya. Misalnya ini ada yang pro, misalnya tidak pada pro pembudidaya pembudidaya peternak gitu ya, peternak yang melakukan budidaya. Mereka dalam diskusi misalnya di dalam asosiasi itu ada yang pengamat yang mengatakan, kalau rugi kenapa sih kok nggak tutup aja? Nah ini ada yang disebut dengan sunk cost. Sunk cost ini adalah biaya yang terlanjur ditanamkan dan tidak bisa direcover. Contohnya kira-kira misalnya apa? Terlanjur beli pulet. Pulet itu adalah ayam darah. Terlanjur beli bibit ya, terlanjur bikin kandang, terlanjur bikin apa ya, sewa tanah dan sebagainya. Dan itu kan merupakan biaya yang kalau itu diputuskan ditutup atau exit tadi, maka perusahaan tidak bisa recover biaya tersebut. Nah, bisa kita mengatakan bahwa mungkin biaya itu mereka punya apa berhutang atau punya ada investor yang tentunya harus dikembalikan dengan penuh tanggung jawab sehingga peternak di sini mereka memilih untuk stay dengan kondisi yang ada tadi dengan berharap bahwa harga akan menjadi lebih baik karena tadi ada sunk cost yaitu biaya yang committed and cannot be recovered kalau mereka pilih untuk exit the business ya. Oke. Oke, kemudian yang lainnya adalah oke, sebentar. Portion of marginal cost curve that lies above. Ini tadi sudah ya. Jadi ini above variable cost is the competitive ini ya tadi ya. Ini yang di atas ini disebut dengan above ini adalah disebut pada short run. Sehingga di sini dikatakan bahwa walaupun merugi, mereka akan tetap melakukan kegiatan produksi karena apa? Karena mereka ada sunk cost tadi. Ini yang disebut dengan short run ya. Oke. Kemudian ini kan disebut short run supply curve ya. Oke. Above variable cost. Tapi kemudian di atas total cost itu yang disebut dengan long run ya. Oke, in the long run, the firm exit if the revenue it would get from producing is less than its total cost. Nah, kita lihat di sini, kalau dalam jangka panjang, maka perusahaan itu baru mau akan melakukan produksi kalau apa? Kalau TR-nya itu lebih, exit, sorry ini, saya kok. Exit, dia akan keluar kalau TR-nya itu kurang dari TC. Kemudian dia exit kalau ATR itu kurang dari ATC, kemudian dia exit. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa P sama dengan AR itu kalau kurang dari ATC. Bentar, saya izin ke toilet dulu ya. Monggo, Bu.
Oke. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, kalau saya balik lagi ya. Di sini kalau dalam long run, ini kalau misalnya, ini kan tadi dikatakan bahwa dalam short run, ini mana sih ini ya? Oke. Ya, dalam short run mereka akan tetap berproduksi, tapi kalau dalam long run itu tidak, karena ini sudah di bawah dari ATC ya. Jadi harganya itu kurang dari ATC. Kalau misalnya dia masih bertahan tadi karena ada sunk cost tadi, tapi kalau dipikir-pikir lama-lama kondisi tidak membaik ya bisa seperti yang terjadi sekarang ini contoh yang bagus ya di industri ayam petelur cukup banyak peternak terutama yang kecil ya, terutama yang kecil karena mereka harus leave di bisnis karena mereka sudah melihat bahwa mereka sudah terlalu banyak merugi dan ya sang cost itu ya sudah tidak bisa kembali karena mereka terus ya harus mengeluarkan biaya sehingga mereka memutuskan karena ini sudah terlalu panjang bagi mereka, maka ini kemudian mereka keluar dari bisnis. Oke, spilled milk ini artinya apa ya? Kenapa sih kok susu ini kan ini ya, kalau kita lihat minuman yang enak, kemudian kenapa sih harus tetap dibuang walaupun rugi? Makanya disebut spilled milk. Walaupun rugi, kenapa sih masih buang-buang uang itu ya? Karena ini tadi sunk cost ya. Oke, ini sudah tadi. Oke, a firm akan enter di industri if ada ada aktivitas yang dilakukan perusahaan kalau bisa mendatangkan keuntungan. Ya, misalnya mereka akan masuk kalau enter itu kalau TR itu lebih besar dari TC, kalau TR per Q yaitu ATR lebih besar dari ATC, atau kita bisa melihat di sini tadi price itu lebih besar dari ATC. Nah, kalau tadi balik lagi ke gambar itu kan ada nih kurva ATC. Nah, pada saat P-nya itu sudah di atas ATC, maka ini kemudian firm itu akan memutuskan akan masuk ke dalam pasar karena mereka melihat ada potensi yang menguntungkan di sana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, belum ya. Nah, kemudian kita lihat ini MC dalam long run ya. Oke, nah ini ya. Di dalam long run itu kemudian mereka hanya akan masuk kalau memang harga itu sudah di atas dari ATC. Oke. Ini tadi yang di bawahnya itu yang disebut dengan short run. Short run supply curve, kalau kemudian di atasnya ini ya, ini zero point of profit ini menjadi batas dari short run dan long run. Jadi pada saat mereka, artinya begini, artinya kalau di sini kemudian kita punya kurva AVC di sini, maka kita bisa melihat bahwa di sini mereka akan tetap melakukan kegiatan usaha, ya kalau harganya ada di sini ya, melakukan kegiatan usaha tetapi dengan catatan itu hanya dalam short run. Tetapi kalau kita melihat di sini adalah setelah perusahaan melihat bahwa price itu paling tidak dia pada batas minimal zero profit di sini, maka mereka akan masuk ke pasar, enter to the industry karena mereka melihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan, yaitu pada saat P ini nanti lebih besar dari ATC. Nah, bagaimana profitnya? Mestinya di sini ada habis ini ya grafiknya. Profit itu apa? Profit itu adalah TR dikurangi TC. Profit itu kalau per unit itu ya TR per Q dikurangi TC per Q atau ATR dikurangi ATC dan totalnya itu adalah dikalikan Q atau profit itu sama dengan sebetulnya adalah TR per Q ini kan price ya. Kemudian TC per Q ini adalah ATC kali Q sehingga bisa digambarkan seperti berikut ini. Ya. Ini adalah profit karena kita bisa melihat price-nya itu ada di atas dari ketemu di sini dia
akhirnya di sini kan kita bisa tarik Q, kemudian ketemu dengan ATC, kita tarik ke arah kiri, maka price dikurangi ATC kali Q, sehingga di sini luas bidang yang abu-abu ini itu adalah profit. Sebentar ya, saya Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjut aja dulu ya. Nah, sekarang kalau rugi kayak apa nih ya? Misalnya price-nya itu di bawah ATC ya. Di bawah ATC. Ntar saya jawab dulu nih. Price-nya itu di bawah ATC, sehingga kita bisa melihat di sini tadi sama. Price dikurangi ATC dikalikan Q, maka ini merupakan area kerugian bagi suatu perusahaan yang menjalankan bisnis pada saat price-nya itu kurang lebih kecil dari ATC. Ya, kita bisa melihat di sini ATC-nya di atas, kemudian price-nya di bawah, kemudian ini ditambahkan dengan apa? Karena ini selisih dengan ATC-nya kan apa namanya? ATC-nya dia lebih tinggi dibandingkan dengan price-nya. Kalau kita kalikan dengan Q-nya, maka kita akan bisa menghitung berapa kerugian dari perusahaan. Ya, oke. Ini yang disebut loss atau rugi ya. Oke, kemudian kita lihat supply curve in a competitive market ya. Nah, ini dalam long run kita bisa melihat tadi bahwa marginal cost curve itu yang least above the average total cost. Jadi kalau sudah berpotongan dengan average total cost, maka yang di atasnya itu adalah apa itu? Long run, kemudian yang di bawah dari average total cost sampai pada average variable cost itu yang disebut dengan short run ya. Ini short run dan long run ya. Short run itu adalah marginal cost curve that lies above the average variable cost sampai dengan dia di total cost. Kemudian kalau sudah di atas total cost itu maka dia merupakan long run ya. Kemudian market supply di sini adalah berapa jumlah yang ditawarkan di sini adalah kuantitas yang ditawarkan oleh individu di dalam firm. Tadi ya kalau ada pertanyaan Arif yang pertama, nah terus siapa Bu yang menentukan? Ya supply. Nah supply itu siapa? Ya supply itu tergantung dari masing-masing yang ada di market. Kalau misalnya kita 1.000 ton berarti kita punya 130.000 ton. Tapi begitu once saya karena saya ada investor, kemudian saya meningkatkan 10 kali lipat, maka saya punya 10.000 ton, maka marketnya tadi supply itu kekuatan supply-nya itu akan berubah drastis di sini, sehingga kemudian tadi harga itu menjadi bergeser. Tapi bukan saya ya, tetapi supply ya, supply. Jadi bukan karena artinya kalau misalnya si pengusaha itu sendiri, tentunya pengusaha itu naturally dia ingin harga yang tinggi, tetapi yang menentukan itu adalah berapa Anda produksi, itulah yang nanti akan menentukan supply, dan supply ini ketika berinteraksi dengan demand, maka dia akan menjadi penentu harga di pasar. Oke. Nah, ini kita lihat dalam short run ya, ini agak mengulang lagi ini bahwa each firm supplies a quantity output so that is marginal cost is equal price. Tadi ya MC sama dengan ini ya. Kalau each firm supplies quantity output sehingga marginal cost-nya itu pada akhirnya akan menjadi sama dengan equal price. Kemudian market supply curve itu reflect individual ini. Oke, kita lihat gambarnya saja di sini bahwa ada yang disebut individual firm supply. Tadi misalnya saya punya MC yang seperti ini, kemudian kita punya nih ada 1.000 identical firm. Kita punya berapa? 130 ya di kelas ini yang kira-kira kita adalah identical firm. Perusahaan yang kurang lebih sama, maka ya yang ada di pasar ini pada akhirnya adalah ini tadi 200.000 tidak lagi menjadi 200 karena saya, Arif, Rona, kemudian siapa lagi di sini semua itu kemudian kita jumlahkan sehingga kita punya yang disebut dengan market supply. Tetapi individual firm supply itu adalah seperti ini.
Oke. Kemudian ya ini dia akan masuk, tadi sudah saya jelaskan bahwa dia akan masuk ke pasar kalau misalnya market itu sudah driven until zero, kemudian di atasnya lagi mereka akan masuk ke pasar ya. Kemudian tetapi kita harus melihat di sini pada jangka panjang memang price itu akan equal dengan minimum average total cost. Mengapa? Karena tadi ya, begitu keuntungan maksimumnya itu cukup menarik, orang itu kan cenderung akan masuk. Seperti tahun lalu tidak perlu waktu yang lama ketika ayam petelur ini cukup bagus, semua masuk di pasar itu sehingga tadi supply-nya itu akan berubah dan kita bisa melihat di sini harganya akan bergerak turun sampai pada batas average total cost. Artinya apa? Artinya sampai batas bahwa peternak itu bisa bayar karyawan. Pakan mengapa tidak dihitung semuanya? Karena pakan bisa dihutang. Sehingga ya paling tidak di setiap bisnis itu menjadikan pembentuk sebetulnya berapa sih average total cost yang minimum yang harus disanggah, menjadi beban bagi para pengusaha. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali peternak yang punya hutang pakan dan sebagainya sehingga harus menjual, tetapi yang menjadi pokok adalah selalu yang menjadi pikiran mereka itu adalah saya bisa bayar karyawan. Nah, ini kemudian tercermin di average total cost di peternakan ayam petelur atau pedaging itu dia bahkan even lower than biaya pakannya ya, karena pakan itu sebetulnya average total cost, tetapi itu ya katakan mereka masih bisa hutang dan sebagainya. Oke, kemudian ini kira-kira gambarnya seperti ini. Pada satu saat di sini tadi kurva supply-nya itu sama dengan P ya, sama dengan P. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pada jangka panjang itu supply itu akan sifatnya seperti ini, dan pada kondisi ini harga itu sama. Saya tadi diskusi dengan anak saya yang kebetulan di ekonomi ya. Saya tanya apa sih ini contoh realnya. Nah, ini contoh realnya itu memang nggak ada yang persis seperti ini, dan kalau kita lihat industri peternakan itu masih bergerak ya, harganya bergerak, kita belum sampai pada berapapun supply itu kemudian price-nya itu akan stagnan. Nah, karena ini sudah pada long run sehingga yang ada sekarang ini masih short run, tapi it could be move forward to long run market supply ya. Oke. Itu diskusi terkait dengan chapter ini ya. Oke, kemudian ya, at the end of the process entry exit, maka ini the remain must be making zero economic profit. Jadi pada saatnya dia nanti akan price itu akan sama dengan tadi total cost atau bahkan pada average cost, sehingga kuncinya kalau Anda masuk dunia peternakan sekarang, industri peternakan, kuncinya efisiensi itu menjadi satu hal keharusan, karena siapa yang paling efisien di sana maka mereka yang hanya bisa bertahan. Kalau enggak ya pada jangka panjang mereka harus exit the market ya. Ini oke ya, maka efisien scale itu juga harus penting sehingga tidak sekedar kemudian populasinya nambah dan sebagainya tetapi tidak efisien karena mereka tidak bisa mengelola pasar. Yang ada adalah ya gagah mungkin ya, punya populasi 1000 ekor sapi dan sebagainya, atau tetapi tidak pada skala yang efisien ya. Oke, kemudian yang lain, nah ini mengapa mereka tetap stay, karena profit equal to revenue minus total cost ini ya, ada opportunity cost. Jadi mengapa mereka stay? Tadi ada sum cost, kemudian ada juga bahwa mereka itu sudah terlanjur punya investasi yang harus tetap dijalankan, misalnya terlanjur punya kandang dan sebagainya, sehingga itu harus terus dijalankan karena itu sunk cost ya. Kemudian yang lain lagi ini kita bicara short run dan long run. Oke, kalau dalam short run, increase demand itu akan menaikkan harga dan quantity. Kemudian
firm itu bisa earn profit di sana karena price itu akan average lebih besar dari average total cost ya. Ini pada short run. Kita lihat gambarnya di sini. Oke. Nah, ini ya misalnya pada short run ya. Kita lihat gambar yang pertama ini ya. Oke. Ini ya pada ini ada nih supply dan demand ini sekaligus menjelaskan ke siapa Arif tadi yang pertama ya bahwa terus siapa Bu yang menentukan harga ini loh supply dan demand dan supply-nya siapa? Supply-nya market atau yang disebut dengan agregat supply. Kemudian demand-nya siapa? Ya demand-nya market yaitu yang disebut dengan agregat demand. Demand-nya 270 juta orang yang ada di Indonesia dan di sini adalah supply-nya ribuan peternak sehingga terbentuklah harga. Kemudian karena misalnya sekarang nih pas sekali ya contohnya sekarang nih kasus kejadian penambahan angka angka COVID ya itu pada mungkin hampir 10 hari ini ya sudah di bawah 1.000 terus dan itu dipersepsikan aman ya untuk di Indonesia. Mungkin kalau kita bicara di negara yang lain ya, mungkin negara yang size-nya lebih kecil atau mungkin di Singapura gitu ya, di bawah 1.000 tuh masih hal yang menakutkan untuk mereka. Tetapi di Indonesia dengan kita punya 270 juta itu hal yang oke, itu aman gitu ya dalam tanda petik. Sehingga kemudian kita bisa melihat sekarang sudah cukup banyak aktivitas yang dilakukan orang, apakah kemudian misalnya nikahan lah, kemudian rapat di kantor lah, kemudian reuni, ada yang bilang reuni tipis-tipis lah, kemudian catering keluarga, meskipun dalam skala kecil, sehingga kita bisa melihat di sini ada kenaikan demand yang tadinya itu sama sekali tidak makan itu benar-benar di rumah ya pagi, siang, sore. Jadi kan mereka tidak keluar untuk jajan ya. Artinya kalau jajan kan nggak mungkin juga ibu rumah tangga kemudian oke hari ini kita tidak masak di rumah karena kita makan di luar. Selalu di rumah itu sedikit banyak itu ada makanan sehingga ketika salah dua dari yang ada di dalam rumah mereka juga ada kegiatan di luar, makanannya kan tetap dimasak. Sehingga yang pergi tadi kan menimbulkan demand tambahan karena dia jajan ya. GoFood kah atau mereka kemudian pesan makanan tertentu sehingga di sini kita bisa melihat demand-nya naik ya. Kemudian kalau demand naik berarti harganya akan naik sehingga akan ketemu baru ya. Di sini Q2 sehingga kita bisa melihat di sini ya ada profit quantity yang kita bisa lihat di sini perpotongan dengan MC berarti profit maksimisasi di dalam adanya kenaikan demand ini akan menjadi bergeser ya itu ya akan ini disebut generate short run profit. Profitnya ada di sini ya. Oke, kemudian kita bisa melihat ya dengan adanya ini karena ada peningkatan ini maka orang oke, semangat lagi kita beternak lagi dan sebagainya nambah lagi kandangnya diisi lagi kemudian kita bisa melihat di sini bahwa supply-nya bertambah. Nah yang kita lihat di sini harga akan turun tetapi bedanya dengan sebelumnya karena demand-nya naik di sini supply-nya juga bertambah tetapi harga akan turun. Nah ini yang disebut dalam long run supply karena di sini sudah bergerak ini sudah masuk ke bisa jadi di sini dia nanti akan di bawah ini sudah bergerak mengarah ke tadi long run supply karena long run supply itu dia akan sama dengan harga. Nah, di sini dia supply itu akan sama dengan harga. Karena apa? Karena ini sudah ada jangka panjang, mereka melihat ada demand, kemudian mereka bergerak. Supply para produsen ini juga menawarkan produk lagi, sehingga kita bisa melihat lagi ada keseimbangan yang baru. Di sini harga turun, tetapi kita bisa melihat kuantitasnya itu berbeda dengan sebelumnya. Tadinya kita lihat ya di awal itu Q-nya itu adalah Q1, kemudian naik Q2 dengan harga naik menjadi P2, yang sekarang ada itu adalah Q3, tetapi harga turun menjadi P1. Sehingga di sini in the long run, market price is restored, tetapi kita bisa melihat di sini ada greater supply ya. Oke, ketahanan pangan lah gitu ya. Oke, kemudian ini mengapa long run supply bisa kemudian naik
ke atas lagi karena tadi ada resources yang digunakan dalam kegiatan produksi itu maybe limited quantities. Misalnya pada saat ketika nanti misalnya orang itu sudah makan misalnya katakan telur ya, 1 hari 2 butir gitu ya. Tetapi kan dia juga tidak akan tadi supply-nya itu akan tidur terus karena tadi tidak semua area bisa dijadikan kandang gitulah. Misalnya semakin banyak daerah perkotaan, kemudian mall itu kan nggak mungkin juga sebelahan dengan kandang. Sehingga nanti si kurva ini akan bangun lagi, kurva apa, supply-nya dia akan bangun lagi, tidak tidur lagi, dan kemudian itu berputar lagi, menjadikan potensi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lagi di sana. Oke. Oke, saya rasa itu. Ini summary-nya Anda bisa baca sendiri ya. Oke, ada pertanyaan kah? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya rasa ini materi ini kemudian menjadi sudah lebih menjadi lebih sulit ya. Sehingga saran saya itu Anda harus baca karena kalau tidak nanti juga cukup berat ya nanti di UAS-nya itu. Ada pertanyaan? Gimana? Bisa dipahami atau bingung? Bu, mohon maaf saya kurang paham tentang grafik kurva yang tadi yang sebelah kanan dari layar yang saya lihat itu kan yang cuma harga sama ATC itu Bu tadi. Yang mana ya? Yang kurva long run gitu. Oke. Ini? Ini? Nah iya Bu, iya. Itu Iya, yang dari mohon maaf dari kanan Ibu itu kurvanya yang dimaksudkan itu gimana ya Bu? ini. Ini kan tadi, ini kan kaitannya dengan yang ini, Mbak. Oh, ini ya. Pada jangka panjang, MC ini kan dia akan, MC ini kan merupakan kurva supply ya. Tetapi dia pada jangka panjang, dia akan menjadi, sama dengan ini, kurva supply ini akan menjadi sama dengan harga. Jadi harga P itu sama dengan S, jadi supply. Nah, ini kemudian dijelaskan mengapa seperti ini. Ini ceritanya di sini. Jadi ceritanya dari awal dulu. Jadi kalau misalnya awalnya itu kan adalah perpotongan dari A dan S1 dan D1 dia ketemu A. Kemudian ada demand naik ya. Demand naik sehingga kemudian produksi kemudian naik ya. Kemudian eh, apa namanya? eh, kita bisa lihat di sini key-nya ini. Nah, tapi ini kan kita lihat ini kita bicara pada long run. Nah, kurva yang ada di sini ini adalah untuk mengatakan ini walaupun pada long run, kalau ada pertambahan demand, ya, pertambahan demand, maka produsen itu bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, ya. Ini keuntungannya dari mana? Ini karena kemudian harganya naik di atas dari ATC. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa ketika ada demand naik, nah ini produsen mereka akan naikkan lagi supply-nya. Karena mereka melihat, oh dapat untung nih. Ya, kembali kan sifat manusia itu kan dapat untung 1 pengennya 2, 2 pengennya 3. Kemudian punya sapi 10 pengennya 20, 20 pengen 40. Nah, ini makanya di dalam ekonomi ini kita tidak sekedar menambah populasi tetapi harus betul-betul dihitung mana yang memberikan maksimisasi profit. Karena kalau tadi ini seperti ini kita lihat dia nambah yang terjadi adalah harga turun lagi. Nah, kemudian kurva yang sebelah kanan ini kan menunjukkan harga ini kemudian akhirnya akan sama lagi dengan yang sebelumnya bahwa dia P1 ini adalah pada batas minimum ATC atau yang disebut dengan zero profit. Oke, ini kan zero profit itu batasan bahwa ini long run, kemudian di sini
asal dia masih di atas AFC itu, variable cost itu menjadi short run supply. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa ini ada keuntungan juga, keuntungan yaitu dalam jangka pendek. Mengapa disebut jangka pendek? Karena biasanya kalau ada demand naik, ini pasti akan diikuti dengan peningkatan produksi lagi beramai-ramai, apalagi kita lihat tadi tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar sehingga mereka akan menambah supply lagi. Kemudian kita lihat di sini sebelah kanan ini lebih pada menunjukkan bahwa harga atau kurva supply dalam jangka panjang itu dia berbatasan lagi dengan batasan minimal ATC yang disebut dengan zero profit, kondisi zero profit. Gitu. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Yang lain? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Minggu depan itu kita pasar monopoli ya. Jadi silakan Anda baca pasar monopoli, kemudian Anda berlatih soal yang ada di buku. Nah, kemudian kita akan ini apa itu namanya itu? Quiz. Ya. Ada lagi pertanyaannya enggak? Sudah dipahami? Sekarang kalau saya tanya, sudah paham belum? Permisi Ibu, Iya, silakan. mau tanya Bu, apa nanti recordnya di-share ya? Soalnya tadi saya ada kendala sinyal, jadi kurang paham. Apanya yang di-share? Recordsnya. Oh, saya nggak pernah merecord ya, Mas. Iya Bu, Saya saya juga sinyalnya jelek di rumah saya. gimana ya? Jadi saya nggak pernah merecord. Saya itu kalau merecord terus cari itu, aduh, waktunya nggak ada. Jadi silahkan aja kalau ada salah satu dari Anda merecord yang sinyalnya bagus, kemudian saling share. Nah, makanya kalau Anda baca buku sebelum kuliah, kemudian itunya juga PPT sudah saya berikan kan, itu dibaca, itu eh, kuliah itu sebetulnya kuliah itu lebih merupakan konfirmasi ya. Jadi Anda berusaha pahami dulu dengan dengan PPT, kemudian dengan misalnya oke Bu, bukunya bahasa Inggris satu sih memang harus latihan itu ya. Karena nanti kalau Anda nanti sudah keluar dari S1 peternakan itu Anda juga tidak lagi bersaingnya dengan 300 orang yang ada di kelas ini. Anda akan dengan lulusan dari manapun dan itu mereka cukup banyak dari mereka yang punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus sehingga ya katakanlah buku itu sebagai keterpaksaan yang Anda kemudian ambil dan itu harapannya adalah akan menaikkan ini bahasa Inggris Anda. Nah, di luar itu Anda kalau baca kemudian Anda perhatikan PPT-nya satu persatu itu juga akan memudahkan. Ya, sebagai contoh, ya mungkin bukan karena saya, ibu kan guru gitu ya, enggak juga ya, tapi saya setiap kali mau mengajar itu pasti saya itu ya belajar lagi dan itu tiap tiap ini ya, tiap seperti, setiap memberikan, perkuliahan itu. Jadi Anda nggak sendiri, kita belajar semua bareng ya. Jadi kalau Anda, "Aduh kok saya nggak enak ya belajar gitu," tapi 130 orang ketika belajar bareng itu kan kemudian ya eee, kita sama-sama gitu ya belajar. Dan itu memang satu proses mencerna, mendigest pengetahuan. Nggak enak di depan tapi enaknya nanti di belakang gitu ya.
Oke, gitu ya. Kalau saya record saya nggak punya itu ya, tapi saya bisa share buku, kemudian share PPT, silahkan itu dipelajari. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini juga hampir jamnya, saya akhiri kelas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik, dan buat semua sehat selalu. Mudah-mudahan semester depan, saya rasa Anda termasuk diprioritaskan untuk ini ya, untuk